Halo rekan-rekan, di hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan daftar, kemudian login, serta melaporkan hasil atau dokumentasi dari pendidikan anti korupsi di halaman jaga.id. Nah, yang pertama, silakan rekan-rekan menggunakan web browser yang biasa atau sering digunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langkah yang pertama yang perlu rekan-rekan lakukan adalah mencari web jaga.id. Nah, ini adalah tampilan dashboard awal dari jaga.id. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan Google atau Gmail, kemudian bisa melalui Twitter, dan juga bisa melalui Facebook. Atau mungkin bisa juga rekan-rekan melakukan pendaftaran secara umum, yaitu dengan memasukkan username, telepon, dan informasi penting yang lainnya. Nah, jika rekan-rekan sudah memiliki username ataupun kata sandi, bisa langsung login. Di sini saya contohkan untuk login menggunakan akun dari sekolah. Pastikan username atau email dan passwordnya sudah benar, kemudian klik masuk. Ini adalah tampilan awal dari halaman jaga.id. Nah, kemudian jika rekan-rekan mengklik logo ataupun gambar di sini, itu akan menampilkan informasi akun berkaitan dengan nama sekolah, tanggal lahirnya, nama telepon, akun, hingga username. Ini dipakai untuk mengingatkan bahwa akun ini dimiliki oleh sekolah tersebut. Kemudian jika rekan-rekan ingin melaporkan pendidikan anti korupsinya, itu bisa kalau rekan-rekan cari di bagian kanan, pojok kanan, karena ada kotak-kotak yaitu tentang portal KPK. Silakan pilih administrasi PAK atau pendidikan anti korupsi. Ini tampilan dari formulir administrasi pendidikan anti korupsi. Di sini untuk pelaporannya rekan-rekan bisa mengklik atau membuat terlebih dahulu form isian kegiatan PAK. Di form isiannya ini silakan diklik input kegiatan. Jadi rekan-rekan diminta untuk menginput kegiatan apa yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di sekolahnya. Oke, di sini ada form isian kegiatan PAK yang terdiri dari pertama tahun ajaran kegiatan pendidikan yang dilakukan, kemudian deskripsi singkat tentang form yang dibuat. Di sini ada 3 metode. Yang pertama metode insersi, yang kedua ada metode habituasi atau pembiasaan, kemudian ada metode lainnya. Baik, di sini saya akan contohkan salah satu kegiatan yang sudah dilakukan di SD Negeri 1 Kusambo. Itu pada tahun ajaran 2019-2020. Di sini bisa diisi tentang masa pandemi. Oke. Untuk metode yang dipergunakan, rekan-rekan bisa melihatnya di sini ada metode insersi pada mata pelajaran, jadi berkaitan dengan mata pelajaran. Kemudian metode habituasi atau pembiasaan, kemudian ada metode lain. Masing-masing metode ini memerlukan input data yang berbeda-beda. Nah, di sini yang saya akan input terkait dengan kegiatan yang dilakukan SD Negeri 1 Kusambo, yaitu berkaitan dengan metode habituasi atau pembiasaan.
Nah, di sini kegiatan yang saya akan upload berkaitan dengan kegiatan di SD Negeri 1 Kusambo, yaitu tentang kantin kejujuran. Jadi di nama kegiatannya saya isi kantin kejujuran. Kemudian di cerita tentang metode yang diterapkan, rekan-rekan bisa mengetiknya langsung di sini atau bisa membuatkan deskripsi seperti yang telah saya buatkan sebelumnya. Jika sudah membuatnya, rekan-rekan tinggal mengkopinya dan meletakkannya pada kolom yang sudah disediakan. Silakan diatur sedemikian rupa supaya lebih mudah untuk dibaca dan dicermati. Sini ada pilihan bold, italic, underline, undo, dan redo. Kemudian di selanjutnya ada unggahan dokumen. Di unggahan dokumen ini bisa rekan-rekan cari biar lebih lengkapnya, atau kalau rekan-rekan bisa buatkan seperti saya ini. Tinggal open, sudah masuk dokumennya. Dokumen yang saya upload ini adalah dokumen dari isi yang ini. Kemudian di bawahnya ada unggahan foto atau dokumentasi, dapat berupa JPEG, PNG, BMP yang maksimalnya ada 10 lampiran. Nah, jadi rekan-rekan maksimal mengupload fotonya itu berjumlah 10. Tapi di sini tidak diisi batas maksimum megabyte ataupun gigabyte untuk penguploadan fotonya. Di sini saya akan mengupload 2 foto atau 2 dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan kantin kejujuran. Review dari foto bisa dilihat di bagian bawahnya. Kemudian untuk tautan, jika memang ada, silakan langsung di copy dan di paste atau diketik di bagian tautannya. Jika tidak, bisa diisi tanda strip. Jadi tautan ini fungsinya sebagai dokumentasi tambahan jika nanti dilihat oleh pihak dari jaga.id yang bisa membuktikan bahwa kegiatan rekan-rekan memang sudah terlaksana. Kemudian setelah semuanya lengkap diisi, kemudian tinggal klik simpan. Nah, setelah disimpan maka akan terlihat metode penerapan yang telah digunakan, yaitu metode habituasi atau pembiasaan. Nama kegiatannya kantin kejujuran. Jangan takut jika rekan-rekan ada sedikit kekeliruan atau kesalahan dalam penguploadan foto, penguploadan berkas, itu bisa diedit. Ya, diedit dengan mengklik icon atau gambar pensil. Nah, akan terlihat kembali form isian yang seperti tadi. Jadi bisa diedit, kemudian ingat menekan tombol simpan agar hasil editannya tetap disimpan atau bisa disimpan. Nah, kemudian jika merasa metode ini salah semuanya, rekan-rekan bisa mengklik tong sampah, ikon gambar tong sampah ini untuk menghapusnya secara permanen. Nah, di sini SD Negeri 1 Kusambo hanya menginput satu kegiatan saja di tahun 2019 tahun 2020 karena baru dapat dokumentasinya cuma satu kegiatan saja. Jadi cuma satu kegiatan saja yang bisa dimasukkan. Kemudian rekan-rekan bisa meng-create atau membuat form isian kegiatan PAK di tahun 2019 tahun 2020. Sama juga untuk di sini setelah dibuat, rekan-rekan masih bisa mengedit dan menghapusnya sesuai dengan keperluannya. Nah, dari di sini di form isian kegiatan PAK, di sini akan didata dari tahun ajarannya, sekolahnya. Jadi rekan-rekan bisa mengeceknya di sini dari data yang terlalu, terlama hingga ada tahun ajarannya. Jadi semua kegiatannya bisa terekam di sini di form isian kegiatan PAK khusus untuk ID penggunanya. Di sini adalah SD Negeri 1 Kusambo. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan atau saya bagi dengan rekan-rekan. Jika masih ada kekurangan, bisa kita sharing bersama-sama. Terima kasih dan
Semoga bermanfaat.